Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang ini. Dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator langsung saja akan menyampaikan urut-urutan cara diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah acara pembukaan. Mari kita buka acara diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja menuju acara yang kedua, yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi yang disampaikan oleh Niam Syukri Alwi. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang sebelumnya terima kasih. Ini PPT-nya sudah kelihatan, Mas Hanif? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan kelompok 1 Hanif Rizky Sabani, ya ini sebagai moderator dan saya sebagai presenter dan Altaf sebagai pembahas. Ini adalah sistem endokrin atau hormon. Pengertian hormon. Hormon adalah zat ini kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh, jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Hormon itu dipengaruhi dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengaliran atau saluran buntu sehingga tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Fungsi hormon adalah untuk mengatur metabolisme, reproduksi, tubuh, perkembangan. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Sistem saraf dan sistem endokrin hormon. Tempat mengalir sistem saraf, pembuluh darah yang terdiri dari neuron. Sedangkan sistem endokrin atau hormon, pembuluh darah. 2. Waktu bekerja sistem saraf cepat. Sedangkan sistem endokrin lama. 3. Bekerja berdasarkan sistem saraf listrik. Sedangkan sistem endokrin sinyal kimia. 4. Fungsi sistem saraf. A. Perasangan atau penghambatan pertumbuhan serta apotensi kematian sel terprogram. B. Pengaktifan dan non-pengaktifan sistem kekebalan. C. Persiapan aktivitas baru fase hidup reproduksi. D. Metabolisme. Sedangkan sistem endokrin
merespon rangsangan dari luar atau dalam tubuh, yaitu kontraksi otot, gerak refleksi, denyut jantung, dan lain sebagainya. Kelenjar yang menghasilkan hormon. 1. Kelenjar hipofisis atau disebut dengan pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar otak besar, dan kelenjar ini adalah kelenjar yang terbesar sehingga bisa mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Kelenjar ini sebagai menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior menghasilkan tiroid atau disebut dengan TSH. Terus adenokortirotorip atau disebut dengan ACTH yang merangsang kontraksi adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Terus Follicular stimulating hormone yang disebut FSH memacu perkembangan tubuls seminifus dengan spermatogenesis. Terus Luteinizing hormone tersebut dengan LH menstimulasi androgen. Gimana nih? Gimana? Dengar atau enggak? Lanjut aja udah. Gimana? Lanjut atau tadi? Lanjut dulu. Ntar dulu. Ya. Terus geser mana? Udan lah. Bentar. Yaitu protatin atau disebut dengan TH, menstimulasi serasa air susu. 2. Lobus intermedia menghasilkan hormon. Hormon yaitu somatotrof atau disebut STH, dan melanosis yang disebut MSH. 3. Lobus posterior menghasilkan hormon oksitosis dan antidiuretes hormon disebut ADH. 2. Kelenjar tiroid gondok. Kelenjar ini terletak di daerah leher dekat jakun. Tiroid adalah yang paling menghasilkan 3 hormon, yaitu hormon tiroid, hormon tiroid, dan hormon klasitinoid, yang itu ada di gambar yang di samping ini. 3. Kelenjar paratiroid atau disebut anak gondok. Kelenjar ini terletak di daerah kelenjar gondok dan dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon, yaitu paratohormon atau disebut dengan PTH.
4. Kelenjar adrenal disebut suprarenalesis. Kelenjar ini terletak di atas ginjal yang terdiri dari dua bagian, yaitu satu kontraksi menghasilkan hormon, kontraksi mineral, glukokortikoid, androgen. 2. Medalo yang menghasilkan hormon adrenalin. 5. Kelenjar pankreas. Pulau-pulau pankreas. Kelenjar ini terletak di dekat vertikus atau lambung dan menghasilkan dua hormon, yaitu 1. Insulin, 2. Glukogen. 6. Kelenjar gonak atau kelemin. Kelenjar ini terletak di daerah bagian wanita, sedangkan pada laki-laki terletak di buah zakar dalam substratum, dan kelenjar ini menghasilkan hormon yang berbeda bagi wanita dan laki-laki, yaitu pada gambar di samping itu. Ini yang nomor 7 kamu atau gimana? Yanif. Gantian apa enggak? Gua aja nggak apa-apa. Gantian aja. Ya udah, ayo tak record. Oke. Nomor 7. Yang ketujuh adalah kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar ini terletak di daerah dada dan menghasilkan satu hormon, yaitu timosin. Selanjutnya adalah jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar. Yang di gambar otak menunjukkan hypothalamus atau brain region controlling the pituitary gland. Yang kedua, pituitary gland. Cut. Susah, Ham. Gimana? Gak usah, itu kayak gini aja. Kamu jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar ini ada di gambar. Yang ini dibaca yang hypothalamus. Terus ini yang perempuan ini yang pituitary gland. Terus bawah-bawahnya aja ini sama di otak. Iya, enggak usah sama yang ini bawahnya regol itu enggak usah, enggak apa-apa. Atau kelenjar jenis itu ada di bawah di gambar ini aja udah. Ini ada ini udah gitu aja. Gimana? Ayo. Ini sudah aku cut. Ayo. Anjir. Ya, ntar diedit nggak apa-apa lah. Santuy. Yuk. Ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar. Yang pertama adalah hypothalamus. Yang kedua adalah pituitary gland. Yang sebelah kanan, yang pertama adalah thyroid gland. Yang selanjutnya parathyroid. Selanjutnya ovary. Ada lagi yang di bagian adrenal glands, pankreas, thyroid gland, parathyroid, dan testis. Halaman selanjutnya, pada tubuh manusia memiliki hormon yang lebih dari 50 jenis hormon, dan masing-masing memiliki fungsi menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bagi tubuh. Berikut adalah 10 jenis hormon yang penting untuk dikenali karena sering berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari sebagai berikut. Nomor 1 adalah tiroid. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi membantu metabolisme tubuh. Tiroid yang akan berperan pada naik turunnya berat badan, tingkat energi tubuh, suhu badan, kondisi kulit, akan
berperan pada naik turunnya berat badan, tingkat energi tubuh, kelebihan hormon tiroid dapat menyebabkan diare, denyut jantung tidak teratur, sakit kepala, menggigil, gugup, kejang perut, demam, sakit dada, atau kesulitan tidur. Sedangkan kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan lelah, lesu, sembelit, nyeri, sendi, dan otot. Rambut atau kuku tipis dan rapuh, kurang dorongan seksual, terkadang darah tinggi, kolesterol tinggi, detak jantung lambat, gangguan konsentrasi dan memori, bahkan beberapa dapat menyebabkan depresi dan gangguan jiwa lainnya. Yang kedua adalah insulin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berada pada perut bagian bawah dan agak di belakangnya letaknya. Insulin akan mengatur kadar gula tubuh, termasuk menjaganya supaya tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan diabetes. Kelebihan insulin dapat menyebabkan kadar gula darah sangat rendah, detak jantung tidak teratur, keringat, gemeteran, mual, kelaparan berat, dan kecemasan. Kadang-kadang juga menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah. Kekurangan insulin dapat menyebabkan hipergliksemia atau peningkatan kadar gula darah yang dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, yang ketiga adalah testosteron. Hormon ini merupakan hormon seks pria yang dihasilkan di testis. Testosteron berperan penting pada perkembangan organ-organ reproduksi pria, juga karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan massa otot, meningkatan kepadatan tulang, rambut tubuh, janggut, dan pertumbuhan massa dan cabang. Kelebihan hormon ini membuat peningkatan libido terlebih dan mudah tersulut emosi. Tapi kekurangannya menimbulkan kerutan wajah, pinggang menggendut, penurunan libido, hingga difusi ereksi. Kekurangan testosteron juga dapat membuat kerutan di wajah, kehilangan otot tubuh, pinggang menggendut, kelelahan, dan kronis. Penurunan libido, difungsi ekresi, dan kesulitan mencapai orgasme ini bisa terjadi pada pria juga wanita. Yang keempat adalah estrogen, hormon pada wanita yang diproduksi pada ovarium. Sesuai fungsinya sebagai hormon seks wanita, estrogen bertanggung jawab untuk reproduksi, menstruasi, dan menopause. Kelebihan estrogen bisa meningkatkan resiko kanker payudara, kanker rahim, depresi, dan mood yang berubah cepat. Tapi kekurangannya bisa menimbulkan jerawat, penipisan kulit, hingga kerontokan. Yang ketujuh adalah serotonin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal pada otak dan sistem pencernaan ini juga berperan untuk mengatur mood seseorang. Selain itu, dapat membantu tubuh untuk mengatur siklus tidur, nafsu makan, dan fungsi pencernaan, juga fungsi otot. Kekurangan serotonin akan membuat seseorang sering merasa cemas, tertekan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, hingga insomnia. Kelebihan hormon serotonin bisa menyebabkan kegelisahan, kebingungan, peningkatan denyut jantung, pupil melebar, kehilangan koordinasi otot, berkeringat, diare, sakit kepala, menggigil, mual, muntah, kejang, demam tinggi, detak jantung tak teratur, gerakan tidak terkendali, dan hilangnya kesadaran. Selanjutnya adalah yang ke-8, melatonin. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Meskipun hormon ini diproduksi secara alami oleh tubuh, tapi kelebihan maupun kekurangan hormon dapat mengakibatkan buruk bagi tubuh. Kelebihan hormon melatonin dapat menyebabkan lesu, gangguan hati, gangguan mata,
kelelahan, dison, di, disorientasi pikiran dan perilaku psikotik, kebingungan, mengantuk, gangguan bicara, gemetar, sakit kepala, dan pusing. Selanjutnya, yang kesembilan adalah hormon pertumbuhan atau HGH. Hormon ini diproduksi di pituitari anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel. Melepaskan faktor pertumbuhan satu mirip insulin dan dari hati. Kelebihan hormon pertumbuhan dapat menyebabkan tumor hipofisis yang jinak dan tumbuh secara perlahan. Juga dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan penglihatan, tekanan saraf optik, kelebihan tulang rahang, jari tangan dan kaki, kelemahan otot, resistensi insulin. Bahkan dapat menyebabkan diabetes tipe 2 dan berkurangnya fungsi seksual. Kekurangan hormon ini pada anak-anak dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan dan tumbuh pendek dan tertundanya kematangan seksual. Sedangkan pada orang dewasa kekurangan hormon pertumbuhan jarang terjadi. Tapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan obesitas, penurunan massa otot dan pengurangan energi dari kualitas hidup. Selanjutnya adalah nomor 10, gastrin. Hormon ini diproduksi di duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. Kelebihan gastrin dapat menyebabkan penyakit gastrinoma, yaitu tumor jinak. Kat. Terusnya aku aja. Ya. Nomor 10 sampai Terus. yang ini oh ini yang tadi yang kamu ini kelewatan ya. Aku ya langsung ke ini berarti ya kan. Nomor 17. Ini Ya, 17. Ini kan tadi loncat. Iya kan? Ini tadi yang itu kan yang 4 langsung 8 tadi. 4 langsung 7. Ini apa enggak usah udah enggak Emang iya. apa enggak usah udah enggak usah dibaca aja. Langsung aja ke yang ini. Gimana? Kelainan hormon yang sering terjadi. Langsung aja. Langsung ke ini aja ya. Uh. Ya udah ya. Kelainan 17. Ya, oke. Ini selanjutnya kelainan hormon yang sering terjadi. 1. Kelenjar hipoperesis. Kekurangan hormon hematotropis menyebabkan keratinisme. Kelebihan somatoropis saat anak-anak menyebabkan gigantisme, dewasa menyebabkan akromegali. Kekurangan hormon ADH atau fosforesis mengakibatkan diabetes insipidus. 2. Kelenjar tiroid. Bila melebihi hormon T3 dan T4, tiroid atau hipotiroid mengakibatkan penyakit morbus basedowi. Bila kekurangan hormon T3 dan T4, hipotiroid mengakibatkan myxedema, ekstertinisme dan imbilis. 3. Kelenjar paratiroid. Hipertiroid mengakibatkan rendahnya kalsium atau hipoglasemia dan tinggi kadar fosfat. Hiperfosfatemia. Hiperpatiroid mengakibatkan batu ginjal. 4. Kelenjar pankreas. Kekurangan hormon insulin mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. 5. Kelenjar adrenal. Bila kekurangan hormon
kortisol, dan aldosteroid mengakibatkan penyakit adesion. Dan terima kasih dari PPT ini, bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terus ini apa nih? Tanya jawab. Terus ini tanya jawab atau gimana? Ini tanya jawab atau gimana? Sesi apa habis ini? Acara selanjutnya gua Ntar dulu. sesi tanya jawab. Ya, ayo. Oke. Baik. Itulah tadi acara penyampaian materi yang sudah disampaikan. Menuju acara yang selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Silahkan yang akan menjawab, Mas Niam. Ya, siap. Yang akan menanyakan. Kamu yang menanya, aku yang menjawab aja. Udah. Ya. Oh, Iya kan? oke. Ya, ayo. Iya. Langsung Ya, langsung aja. menanyakan. Ya, menanyakan aja langsung. Ya, saya akan menanyakan dari hormon tersebut yang sudah disampaikan, hormon apakah yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut. Mungkin cukup itu saja, bisa dijawab. Ya, Mas Hanif, saya menjawab. Tadi kan bertanya hormon apakah yang memicu perkembangan folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut. Iya kan gitu? Ya, akan saya jawab. Hormon perangsang folikel atau yang disebut dengan bahasa Inggris follicular follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotrop, berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan mematangkan folikel atau sel telur dari ovarium dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. Begitu Mas Hanif, cukup atau belum dari jawabannya? Gimana? Udah gimana? Udah saya jawab tadi, ini sudah saya cut. Udah, selanjutnya sudah penutup aja, nggak apa-apa. Ya, Itu tadi penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.